Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi Malam gelombang yang kedua, dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, untuk kelas Sistem Operasi Malam ini kita masuk pada pertemuan yang ke-11. Nah, adapun tema yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang ke-11 ini adalah proses scheduling pada sistem operasi. Pengertiannya di sini, scheduling merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi, di mana melibatkan kernel, aplikasi, dan proses terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Scheduling ada di dalam semua sistem operasi apapun. Nah, perlunya proses scheduling di sini, kernel merupakan inti dari sistem operasi, memiliki utilitas, fungsi-fungsi utama, serta dukungan terhadap software dan hardware sesuai dengan arsitektur komputer, yaitu 32 bit atau 64 bit. Selain itu, terdapat proses yang bekerja pada kernel di dalam sistem operasi. Hal seperti itulah yang mendasari kenapa perlu adanya penjadwalan agar proses yang ada pada sistem dapat bekerja dengan baik dan memperkecil kemungkinan adanya error pada saat sistem berjalan. Selain itu, penjadwalan perlu karena adanya multiprogramming pada sistem operasi. Nah, sekarang kita akan melihat apakah multiprogramming dan apakah multiprocessing itu. Multiprogramming merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk menjalankan operasi atau lebih secara bersamaan dan menghasilkan sebuah proses. Sedangkan multiprocessing merupakan kemampuan penanganan dua proses atau lebih secara bersama-sama. Bedanya, multiprogramming lebih ditekankan di sisi software, sedangkan multiprocessing lebih ditekankan pada sisi hardware. Pahami ini ya, jadi kalau multiprogramming itu lebih mengarah kepada software, kalau multiprocessing lebih mengarah kepada hardware. Nah, kemudian apakah peran dari proses scheduling? Di sini memaksimalkan throughput serta kinerja dan waktu prosesor, mengefisiensikan proses pada sistem, keadilan atau fairness pada semua job dan aplikasi, meminimalkan waktu tanggap atau time response, serta mengoptimalisasi sumber daya atau resource. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis dari scheduling. Di sini kita lihat ada long term scheduling, ya. Di sini ini proses yang new-nya. Kemudian ini ready suspend, ini ready, ini medium term scheduling, short term scheduling, running, baru exit. Ya. Kemudian di sini juga ada keterangan untuk medium term scheduling itu ada block atau suspend dan masuk ke bagian block. Nah, ini adalah jenis-jenis scheduling dan proses state transition-nya. Jadi kita lihat yang awal itu ada long term scheduling. Kemudian dari long term scheduling tadi menuju ke medium. Di saat menuju ke medium, medium itu terbagi ada ready suspend dan ada block suspend. Kalau yang block menuju ke block, kalau yang ready menuju ke ready. Untuk selanjutnya masuk ke short term scheduling untuk dilakukan proses running, baru keluar. Ada 4 tipe penjadwalan yang berada bersama pada sistem operasi kompleks. Ya, apa saja? Yang pertama, long term scheduling.
Penjadwalan ini menambahkan pool untuk proses yang akan dieksekusi. Yang kedua, medium time scheduling merupakan penjadwalan dengan menambahkan jumlah dari proses baik secara penuh maupun parsial di dalam memori utama. Yang ketiga, short term scheduling merupakan penjadwalan dengan memilih proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor dalam waktu singkat. Kemudian yang keempat ada I/O scheduling, merupakan penjadwalan dengan memilih proses mana yang tertunda yang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan ketersediaan dari perangkat I/O. Nah, kita lihat untuk yang algoritma scheduling. Algoritma scheduling ini membantu alur scheduling pada sistem serta membantu para programmer di dalam mengembangkan aplikasi yang terkait dengan sistem operasi. Yang pertama, round robin. Menggunakan konsep antrian di mana setiap proses memiliki time kuantum untuk menandai waktu dari proses, lalu time kuantum selesai, dan akhirnya proses selesai. Setiap proses diberikan nilai yang sama untuk time kuantum, yaitu 1/n. Menentukan time kuantum biasanya jangan terlalu kecil, karena proses tidak dapat selesai dalam 1 kuantum. Jangan juga terlalu besar, akan menjadi FCFS atau first come first serve. Nilai ideal time kuantum sama dengan 80, skalanya dari 0 sampai dengan 100. Nah, berikutnya ada FIFO, first in first out. Proses yang lebih dahulu datang akan segera dieksekusi, atau ikuti antrian. Apabila ada proses panjang dan proses pendek, pemrosesan tetap sesuai dengan waktu kedatangan sehingga merugikan proses pendek. Solusi dari hal tersebut adalah algoritma SJF. Yang ketiga yaitu shortest job first atau SJF. Proses ini memperbaiki algoritma FIFO. SJF akan mendahulukan yang lebih pendek dengan cara memeriksa masing-masing proses yang ada. Penjadwalan dengan prioritas. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain batas waktu, kebutuhan memori, akses file, perbandingan antara I/O burst dan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Penjadwalan dengan prioritas juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive sendiri, jika ada suatu proses yang baru datang, memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Berikutnya kita masuk pada konsep dasar scheduling. Yang pertama, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan dilakukan untuk melakukan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. 2. Ketika CPU mengalami waktu idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU.
Nah, pada bagian berikut ini ada proses penjadwal jangka panjang, ini masuk ke batch queue, kemudian penjadwal jangka menengah, ini masuk ke ready queue, kemudian suspend, block queue, ini masuk ke sini, penjadwal jangka pendek, masuk ke CPU untuk diproses. Nah, pada saat ke ready queue ini ada juga program-program interaktif yang masuk dan suspend ready queue yang masuk. Ya, jadi ini kan untuk ready itu terpecah menjadi dua seperti yang saya informasikan di depan tadi, yaitu block suspend dan ready suspend. Oke, di sini penjadwalan memilih proses yang ada di memori serta siap untuk dieksekusi. Dipilih dulu mana yang akan dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Yang ketiga, berubah dari waiting ke ready. Dan yang keempat, terminates. Untuk kriteria penjadwalan, CPU utilization. Kriteria yang pertama, di mana kita menginginkan kerja CPU sesibuk mungkin. Konsepnya, pemanfaatan CPU mempunyai jangkauan dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya mungkin hanya mempunyai jangkauan dari 40 untuk pemanggilan ringan sistem, sampai 90% yaitu pemanggilan berat sistem. Berikutnya throughput. Pengukuran kinerja CPU adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, hasil kinerja bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Yang berikutnya, turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang, lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai. Namun, kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Misal, kita memiliki sistem komputer yang identik dan proses-proses yang identik pula. Namun kita memakai algoritma yang berbeda. Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat mungkin lebih baik dari algoritma yang lain. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode tunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi CPU, dan melakukan operasi I/O atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan sistem. Turnaround sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Berikutnya waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I/O, karena hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan di antrian antara proses ke ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Nah, ini adalah contoh scheduling Windows. Ini merupakan komputer manajemen untuk menunya ya. Kita bisa lihat, ini ada task scheduler. Nah, ini adalah kegiatannya yang dikerjakan apa saja. Statusnya dari setiap task yang diselesaikan ya dalam 24 jam. Kemudian di jumlah totalnya yang running, yang sukses itu ada berapa. Nanti ini ada beberapa tugas yang sedang jalan, bisa tampil di sini. Nah, itu tadi untuk masalah scheduling yang ada pada sistem operasi. Nah,
Untuk sistem operasi kelas malam gelombang yang kedua, ini kita masuk untuk materi penjadwalan scheduling ya. Di sini ini diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi Anda untuk sub materi scheduling dalam sistem operasi, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa di dalam sebuah sistem operasi itu ada sebuah proses penjadwalan. Ya, jadi untuk penjadwalan sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya, ya, jadi di sini nanti akan berimbas kepada hasil pekerjaan yang dilakukan oleh sistem operasi. Mengapa disebut bisa melakukan multiprogramming dan bisa melakukan multiprocessing? Ya, itu bisa mengarah ke situ. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi penekanannya kalau untuk multiprogramming itu lebih ditekankan kepada software. Sedangkan multiprocessing itu lebih ditekankan kepada hardware-nya. Ya, jadi kalau multiprogramming ini kita mengacu kepada aplikasi apa saja yang sedang run atau sedang berjalan di dalam sistem operasi tadi. Ya, jadi nanti ini akan diatur oleh sistem operasi. Mana saja yang run. Sedangkan multiproses ini mengarah kepada SDM yang sumber daya yang mengarah kepada hardware. Jadi kira-kira aplikasi ini nanti akan membutuhkan support dari hardware apa? Misalkan CPU. Misalkan mungkin ada perangkat luar lainnya, misalkan headset, ya, atau yang lainnya. Nah, ini nanti bisa diatur oleh sistem operasi mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Baiklah, untuk malam hari ini saya tidak mengadakan kuis, nanti langsung diganti saja dengan tugas ya. Jadi saya minta untuk tugasnya bagi masing-masing kelompok yang sudah terbentuk ya untuk merilis kelompoknya. Jadi ini nanti saya buka mulai malam ini khusus daftar nama kelompok 1 beserta anggotanya sampai dengan kelompok yang kesekian di listkan di dalam WA group. Kalau yang kemarin itu sifatnya kan masih tumpang tindih dengan informasi yang lain. Nanti menunggu informasi dari saya kapan untuk list anggota grup itu di-share di grup. Ya, jadi jangan di-share dulu. Nanti menunggu saya instruksikan. Nah, baru Anda melakukan list sehingga tidak terjadi overlap pada informasi yang ada di dalam WA group. Ya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian materi itu ada hal yang kurang berkenan, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa saja japri atau WA langsung melalui WA group. Jangan lupa untuk ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Untuk link YouTube channel nanti akan di-share pada WA group. Jadi urut-urutannya Anda absen dulu seperti biasa, disiapkan, setelah itu dibuka link YouTube-nya, kemudian ketik hadir pada kolom komentar. Nah, setelah selesai, silahkan nanti bagi para ketua dari kelompok yang sudah saya minta dibentuk pada minggu sebelumnya, itu untuk di-list di WA group secara urut sehingga tidak terjadi overlap pada informasi anggota kelompok grup. Begitu ya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tugas dari kelompok ini sudah menunggu. Nanti tolong disiapkan masing-masing kelompok itu perwakilannya ada 2. 1 ketua, kemudian 1 perwakilan, sehingga nanti seandainya ketua tidak bisa mengikuti instruksi karena suatu saat saya ingin mengadakan pertemuan ya, nanti bisa diwakili oleh perwakilan yang satunya. Tolong disiapkan perwakilan 2 orang untuk masing-masing kelompok tadi. Disiapkan seperti itu.
Baik, kira-kira itu. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Pesan saya tetap jaga kekompakan, jaga selalu kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kondisi pandemi ini cepat berakhir ya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.